Pemirsa Intens Investigasi. Jika melihat kasus Loli anak Nikita Mirzani yang terus menjadi sorotan, usai Nikita Mirzani melaporkan kekasih Loli ke pihak kepolisian. Tentu, sebagai pemerhati kasus, warganet pun seolah sudah tidak sabar untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari laporan Nikita Mirzani itu. Mengingat kekasih Loli akan segera diperiksa, lalu seperti apa pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang mengungkapkan jika kekasih Loli berinisial VAB akan dipanggil, diperiksa dan dimintai keterangannya oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 27 September 2024 mendatang. Seperti apa pula respon dari pihak kekasih Loli selaku terlapor hingga pihak Nikita Mirzani selaku pelapor? Benarkah Nikita Mirzani juga akan datang saat kekasih Loli itu menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan nantinya? Di sisi lain, seperti apa Mayang, adik almarhumah Vanessa Angel yang mengungkapkan bahwa kekasih Loli ternyata kuliah di satu kampus yang sama, yaitu kuliah di salah satu universitas di bilangan Jakarta Pusat. Hingga Mayang pun juga mengaku bahwa ia sempat menerima pesan langsung atau DM dari kekasih Loli di media sosialnya, hingga menilai kekasih Loli itu pun adalah sosok playboy. Dan bagaimana pula tanggapan Mayang yang mengaku prihatin atas apa yang telah diucapkan oleh Loli kepada Nikita Mirzani. Dan bagaimana pula LPSK memberikan tanggapannya atas permintaan Nikita Mirzani agar Loli dilindungi oleh LPSK, di mana pihak LPSK akan melakukan penelaahan atas permohonan tersebut jika pihak Nikita Mirzani sudah memenuhi persyaratan administrasi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, babak demi babak dari kasus Loli kini terus menjadi bahan perbincangan warganet usai Nikita Mirzani melaporkan kekasih Loli ke pihak kepolisian. Apalagi netizen yang mengikuti kasus ini pun seolah sudah tidak sabar untuk melihat seperti apa perkembangan dan juga kelanjutan laporan dari Nikita Mirzani terkait kapan terlapor alias kekasih Loli itu pun akan dipanggil oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangannya. Dan di tengah-tengah banyaknya pertanyaan dari warganet, kemarin pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang diwakilkan oleh Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurmadewi pun juga mengabarkan jika penyidik sudah mengagendakan untuk melakukan panggilan dan juga pemeriksaan terhadap kekasih Loli berinisial VA pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau tepatnya jam 2 siang. Dengan melihat informasi yang diungkap oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan tersebut, tentunya pihak kekasih Loli pun langsung menanggapi hal tersebut hingga angkat bicara. Dalam postingannya di media sosial, Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum kekasih Loli pun akhirnya menjawab jika proses hukum yang sedang berjalan akan dihadapi oleh kekasih Loli dengan sangat baik. Selain itu, secara tegas, Rasman pun juga mengatakan bahwa ia siap untuk membuktikan bahwa kekasih Loli itu tidak terbukti melakukan hal negatif seperti tuduhan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Ya, jadi untuk saksi terlapor ya VA dari penyidik sudah menjadwalkan untuk meminta keterangan hari Jumat jam sekiranya jam 14.00. Saya ingin sampaikan bahwa banyak beredar informasi katanya sudah ada panggilan untuk klien kami. Kenapa saya bilang kami? Karena saya tidak sendiri, yaitu panggilan untuk undangan
interview atau wawancara atau klarifikasi kepada saudara Fadel Al-Fajar Al-Bajidin. Untuk yang ini saya belum bisa jawab. Besok insya Allah akan saya jawab dan akan saya jelaskan. Apakah panggilan sudah kami terima? Apakah kami akan datang atau tidak atau tidak? Saya mau katakan bahwa proses hukum yang sedang berjalan sekarang itu akan kami hadapi dengan baik. Prinsipnya satu, Fadel siap hadir, keluarga sehat, Fadel sehat, saya barusan komunikasi, dan insya Allah tim solid. Kita tidak akan pernah pecah karena saya sudah kunci dari awal. Saya tidak mau pegang kasus ini kalau ada orang besok mengadu domba lalu cabut kuasa karena takut dengan sosok Rasman. Tentu, selain dari pihak kekasih Loli, informasi mengenai pihak kepolisian yang akan melakukan pemanggilan dan juga pemeriksaan kekasih Loli di hari Jumat mendatang juga sudah diketahui dan didengar oleh pihak Nikita Mirzani. Saat ditemui oleh para awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita yang berdampingan bersama Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi pun mengaku jika pihak Nikita Mirzani akan hadir langsung ke Polres Metro Jakarta Selatan saat kekasih Loli itu pun menjalani pemeriksaan. Bahkan pihak Nikita Mirzani pun juga meminta pihak kekasih Loli jangan menganggap main-main masalah ini lantaran kasus yang menjerat pasal tentang Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak ini bisa menjerat pelaku 5 hingga 15 tahun penjara. Nikmati perjalanan hidup kamu sebentar lagi. Ya, ini pasal gue kasih pasal berlapis-lapis. Nikmatin kue lapis ini. Nah, itu jangan main-main. Ini persoalan bukan main. Ini perlindungan anak kecil umur 16 tahun ini. Ini sudah semua marah. Banyak ibu-ibu yang marah dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melindungi anaknya. Jadi tahu jangan main-main. Lu jangan teriak-teriak aneh-aneh. Kita punya bukti banyak. Gara-gara menjelaskan masalahnya kesehatan, ya kan, undang-undang kesehatan, kemudian juga perlindungan anak, kemudian juga di KUHP itu udah jelas, ya. Kemudian memperjelas kasus ini dengan barang bukti, ya, berupa visum, foto dan lain-lain. Selain itu, babak demi babak yang panas kini juga terlewati ketika Rasman Nasution secara mengejutkan mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan 4 barang bukti yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ya, dalam unggahannya di media sosial, Rasman secara tegas sudah menyiapkan 4 barang bukti yang akan menjerat Nikita terkait beberapa postingan Nikita belakangan ini yang dituding telah menyerang banyak pihak, tak hanya pihak kekasih Loli saja, namun diduga juga menyerang pihak Rasman Nasution. Meski banyaknya serangan dari Nikita Mirzani, Rasman mengaku menanggapi hal itu dengan santai. Namun dengan melihat 4 barang bukti yang sudah disiapkan oleh Rasman, hal itu pun menjadi pertanda jika Rasman juga diduga akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Saya ingat ya, kau NM, dan kau bilang saya preskon. Saya tak preskon, saya cuma sekali preskon. Saya didesak wartawan, saya menghindar, saya pergi ke Medan, urusan saya banyak, saya layani mereka, Zoom. Bukan saya, wartawan yang datang. Setelah saya lihat postingan NM luar biasa, nyerang sana, nyerang sini, saya santai. Cuma ingat, sudah 4 barang bukti untuk menjerat kau terkait dengan saya. Meninggalkan Rasman yang mengaku akan menjerat Nikita lantaran postingan Nikita yang diduga menyerang dirinya. Seorang praktisi hukum pun dalam kesempatan kemarin terlihat memberikan analisa dan pendapat hukumnya mengenai kemungkinan apa yang akan terjadi pada kekasih Loli pasca kekasih Loli itu pun menjalani pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang rencananya akan dilakukan di hari Jumat 27 September 2024 mendatang.
Menurut Timothy Ezra, jika memang pasal-pasal yang dituduhkan kepada kekasih Loli terkait hubungan tidak layak anak di bawah umur, maka status kekasih Loli selaku terlapor dalam kasus ini pun tentu saja bisa ditingkatkannya menjadi tersangka. Apalagi juga diperkuat dari hasil visum, serta bukti-bukti lain seperti foto-foto ataupun video, hingga percakapan ataupun chat di ponsel yang menjurus kekasih Loli itu ada indikasi untuk menggugurkan kandungan Loli pada saat itu. Dan jika statusnya sudah menjadi tersangka, maka kekasih Loli pun juga bisa langsung diajukan permohonan penahanan. Tapi terlebih dahulu hasil visum pun juga harus dicek dari berbagai konteks, yaitu psikolog, psikiater, hingga dari sisi forensik. Ya, kalau menurut hukum itu kita lihat ini pertama ini di bawah umur. Oke, satu. Yang kedua, kekuasaan orang tuanya belum dicabut atau belum dibebaskan, yaitu NM Nikita Mirzani ini kekuasaan orang tuanya belum dicabut loh. Itu mesti jadi highlight tertentu, itu belum dicabut. Jadi dia berhak untuk melakukan mewakili semua daripada anak yang di bawah umur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan kasus si Oknum Fadil ini, itu apakah terbukti ada menganjurkan, ada menyuruh untuk melakukan menggugurkan? Itu mesti terdicet kan, ada handphonenya dicek tuh, chat-chatnya ada nggak iktikat buruk atau membujuk rayu untuk menggugurkan. Nah, di situ tuh poinnya. Nah, apabila nanti ada pasal tersebut, ya pastinya bisa langsung diajukan penahanan, permohonan penahanan, dan bisa ditingkatkan statusnya jadi tersangka. Lantas, seperti apakah Mayang, adik almarhumah Vanessa Angel, yang mengungkapkan bahwa kekasih Loli ternyata kuliah di satu kampus yang sama, yaitu kuliah di salah satu universitas di Bilangan, Jakarta Pusat. Hingga Mayang pun juga mengaku bahwa ia sempat menerima pesan langsung atau DM dari kekasih Loli di media sosialnya. Dan bagaimana pula tanggapan Mayang yang mengaku prihatin atas apa yang telah diucapkan Loli kepada Nikita Mirzani, ibundanya. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Di tengah kasus Loli yang masih menjadi pemberitaan panas di tanah air, nama Mayang, putri Dodi Sudrajat, kini juga ikut tersorot. Pasalnya, Mayang mengaku sempat menerima pesan langsung dari kekasih Loli pada bulan Februari tahun ini, di mana isi dari pesan itu hanyalah kekasih Loli yang menanyakan kepada Mayang apakah adik almarhumah Vanessa Angel itu masih berada di kampus atau tidak. Meski begitu, Mayang pun juga menganggap jika DM dari kekasih Loli itu hal yang biasa, lantaran tidak ada unsur yang aneh-aneh. Namun, ada pula hal yang mengejutkan yang diungkap oleh Mayang, di mana Mayang pun juga menyebutkan jika kekasih Loli itu memiliki sifat playboy. Lantaran, Mayang pun sempat melihat pernyataan kekasih Loli di media sosial bahwa ia mengaku kuliah di salah satu kampus swasta ternama, tempat kuliah beberapa selebritis tanah air. Namun nyatanya, Mayang pun justru mengungkapkan hal yang membuat kaget para netizen. Jika kekasih Loli itu justru satu kampus dengan dirinya, yaitu salah satu universitas swasta yang berada di kawasan Bilangan, Jakarta Pusat. Ya biasa lah ya, fuckboy begitu ya, biar memikat hati perempuan kali ya, padahal udah ada Loli banget loh Fadel ya. Yang aku baca katanya kan gitu, dia ngaku-ngakunya kuliah di LSPR, padahal kita kan satu kampus nih, sesekali doang, cuman suka berpas-pasan di gerbang kampus gitu doang. Nggak yang deket akrab tuh nggak deket, memang nggak deket, cuman ya udah saya hai aja. Terus memang sempet DM, cuman DM-nya nggak yang aneh-aneh sih, cuman dia nanya masih di kampus gitu. Kayaknya tahun ini deh, cuman aku lupa bulan apa. Pokoknya tahun ini Februari kalau nggak salah. Udah lama banget.
Selain itu, Mayang pun juga mengaku prihatin atas apa yang telah diucapkan oleh Loli kepada Nikita Mirzani. Karena biar bagaimanapun, menurut Mayang bahwa Nikita Mirzani tetaplah ibu kandung Loli. Bahkan menurut Mayang, apa yang dilakukan oleh Loli dalam klarifikasinya tempo lalu di media sosial sudah dinilai Mayang kelewat batas. Sehingga apa yang dilakukan Nikita sebagai seorang ibu dengan menjemput Loli di apartemennya, Mayang pun juga menilai hal itu adalah sebuah langkah yang tepat. Aku awalnya tuh nggak mau ikut campur. Aku tuh kalau ada kasus-kasus kayak gini tuh jarang banget ikut campur kan, nggak pernah malah. Cuman ketika aku ngeliat story-nya Loli itu, klarifikasi dia yang terakhir itu, terus mendengar bahasanya dia yang ngatain mamanya dengan kata-kata hewan tuh menurut aku udah kayak wah itu udah kacau banget gitu. Makanya aku speak up lah gitu, karena udah nggak etis lah bahasanya seorang anak ngatain ke ibunya gitu, karena gimana pun ya itu ibu kamu. DM-an sama Loli pernah waktu itu, aku follow dia duluan, terus dia follow aku, terus kita DM-an. Ya she's nice, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, kita komunikasi dengan baik ya, sempat mau janjian juga mau ketemu gitu, cuman karena waktunya belum sempet jadi ya sampai sekarang belum ketemu. DM-an sama Loli juga udah ketemu. Lalu, seperti apa LPSK memberikan tanggapannya atas permintaan Nikita Mirzani agar Loli dilindungi oleh LPSK? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Usai kemarin pihak Nikita Mirzani yang mengaku agar Loli dilindungi oleh LPSK, maka hal ini pun langsung direspon oleh pihak LPSK. Ya, dari tanggapannya, saat ditemui oleh tim Intens Investigasi, pihak LPSK juga menjelaskan bahwa terkait permintaan perlindungan tersebut, pastinya pihak LPSK akan melakukan penelaahan atas permohonan tersebut yang telah memenuhi persyaratan administrasi dari LPSK. Selain itu, jika korban mengalami penderitaan fisik maupun psikis, maka pihak LPSK juga akan melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap korban dan orang tuanya. Termasuk jika ada ancaman terhadap korban, maka menurut LPSK, bukti-bukti dugaan ancaman tersebut harus dilampirkan dalam permohonan kepada LPSK. Bukti-bukti tersebut nantinya bisa membantu analisa dari LPSK terkait bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada Loli ataupun keluarganya, mengingat Loli adalah anak yang masih di bawah umur. Pada prinsipnya LPSK menerima siapa saja yang mengajukan permohonan perlindungan ya. Nanti pasti akan kami proses, kami akan telaah lebih lanjut. Namun demikian memang untuk mengajukan permohonan harus dilengkapi beberapa persyaratan administrasi ya tentunya ya. Berhubung ini anaknya ya yang menjadi korban, memang harus orang tua yang mengajukan permohonan perlindungan atau diajukan dengan seizin orang tua. Kalau orang tuanya memang sudah berkeinginan untuk mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, yaitu jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Jadi nanti orang tuanya bisa menuliskan surat kepada LPSK mengajukan permohonan ke LPSK baik secara langsung maupun tertulis ya. Nanti secara langsung maupun
ini ya, ditulis surat gitu ya, menulis melalui surat. Nah, nanti akan di dalamnya perlu dilampiri juga fotokopi identitas baik orang tuanya yang mengajukan maupun anak korban. Nah, termasuk di sini misalnya kalau ada ini ya, laporan pidananya itu juga bisa disertakan, mohon disertakan gitu ya. Terus kemudian juga kami juga meminta ada kronologi ya, itu salah satu persyaratan yang perlu juga dilengkapi, kronologi kasusnya seperti apa, supaya kami juga dalam melakukan penelaahan kami juga paham betul kasusnya seperti apa, siapa-siapa pihak yang bisa kita telaah lebih lanjut, terus kemudian siapa-siapa pihak yang terlibat dan sebagainya, sehingga analisis kami juga lengkap. Kalau seandainya korban ini memang mengalami penderitaan fisik maupun psikis, kami juga nanti akan melakukan asesmen ya, kalau memang korbannya dan orang tuanya itu membutuhkan pemulihan baik medis maupun psikologis bagi anak korban. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.